Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan, semoga anak-anakku semua mulai kelas 9A sampai kelas 9H tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita refresh dulu materi yang kemarin. Anak-anakku semua, sebelum kita memberikan materi pembelajaran, kita berdoa kepada Allah secara sederhana. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kamu semua cepat paham dan dapat ilmu yang barokah manfaat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anakku semua, pada kesempatan pagi ini tetap kita menjaga kesehatan ya, dan terus berdoa kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun, saat apapun. Minimal kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad. Doa anak-anakku semua. Ya, kita mempelajari refresh kemarin pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, pembukaan itu adalah awal dari Undang-Undang Dasar 45. Kemarin sudah kita bahas yang merumuskan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan di dalamnya adalah BPUPKI. Setelah BPUPKI selesai mengadakan sidang pertama kedua, kemudian yang menetapkan, mengesahkan adalah PPKI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan pada hari ini kita mempelajari hanya pembukaan alinea pertama dan kedua. Di dalamnya ada dalil objektif, dalil subjektif yang harus kita pelajari, dan nilai-nilai dari pembukaan alinea pertama dan kedua yang wajib kita ketahui. Tidak hanya kita ketahui saja, tapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku semua, kita lanjut. Ini adalah teks pembukaan di 45. Kita hanya membahas alinea pertama kedua. Alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua yang kita bahas, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak-anakku semua, kalau kita melihat pernyataan pembukaan alinea pertama, bangsa Indonesia itu sangat tegas, sangat gagah berani. Kok bisa demikian? Ayo, siapa yang bisa memberikan ulasan? Kira apa anak-anak? Hal yang pertama, kalian perhatikan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini bangsa Indonesia menolak dengan tegas, penjajahan harus dihapuskan. Bangsa Indonesia tidak setuju, menolak dengan cara apapun, tidak bisa menerima dengan penjajahan. Kenapa?
bangsa Indonesia kok anti terhadap penjajahan. Di bawahnya kalimat terusnya ditegaskan, karena dengan penjajahan itu menyebabkan atau bertentangan dengan nilai-nilai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa maksudnya anak-anak semua? Karena dengan penjajahan itu menyebabkan terutama negara-negara yang terjajah menjadi negara yang miskin, teraniaya, hak asasinya sangat diremehkan. Oleh sebab itu anak-anakku semua, dengan mempelajari alina pertama ini, mari anak-anakku semua bangkit untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia itu bisa, tidak menjadi bangsa yang rendah, mudah ditipu, mudah dibohongi, mudah diadu domba. Nah ini anak-anakku semua ini yang calon-calon pengganti. Ada yang nanti jadi guru, mungkin jadi insinyur, arsitek, pengusaha, anggota DPR, menteri, presiden. Karena semua bapak ibu yang menjabat pada jabatan pemerintahan sekarang ini otomatis setiap tahun ada yang udzur atau pensiun. Calon pengganti ada anakku semua. Kalau sampan semua calon penggantinya tidak serius, menjadi siswa santai, senang bermain-main saja, bergurau, hidup foya-foya, mati masuk surga, itu tidak mungkin ada, ya. Jadi harus mempersiapkan sebaik mungkin. Kita lanjut anakku. Ya, ini isi makna alina pembukaan yang pertama. Tadi sudah saya singgung, kemerdekaan hak semua bangsa. Semua bangsa-bangsa di dunia punya hak untuk hidup merdeka. Masih ingat anak-anakku semua apa artinya hak? Kalau ada hak pasti ada kewajiban. Hak adalah bahasa sederhananya yaitu sesuatu yang harus kita terima, itu namanya hak. Tapi kalau kewajiban, sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jadi kemerdekaan, negara manapun punya hak untuk memperoleh kemerdekaan. Yang kedua, penjajahan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi, maka harus dihapuskan. Ini makanya kalau bisa menjadi negara yang besar, yang pinter. Bangsa yang bisa menjajah itu pinter mana anakku dengan bangsa yang dijajah? Ayo, kira-kira lebih canggih mana, lebih pinter mana negara yang menjajah dengan negara yang dijajah? Ya, otomatis pandai pinter negara yang menjajah. Jadi pada waktu itu Indonesia 350 tahun dibodohkan oleh bangsa penjajah. Kita masih kalah pinter dengan penjajah. Oleh sebab itu sekarang ini walaupun kita sudah merdeka 74 tahun, kita masih tetap dijajah bangsa lain. Kok bisa Pak Roni? Penjajahnya seperti apa? Ayo silakan. Sampai sekarang ini, detik ini, pagi ini jam 8:45, kita masih dijajah oleh bangsa lain. Tapi penjajahannya tidak seperti tempo dulu, penjajahan fisik, tapi sekarang penjajahan dengan teknologi, dengan iptek, dengan hasil produk-produk dari bangsa lain. Sampan bisa melihat semua produk-produk bermunculan di dunia pasar, mulai pasar swalahan, pasar modern, tradisional pun juga ada. Ini contoh, semua banyak produk-produk
dari perusahaan maupun produk dari alam yang bermunculan dari luar negeri. Ini juga termasuk penjajahan. Tapi penjajahan secara teknologi, secara rasional. Jadi sampean ingin menjajah bangsa lain harus kudu pinter. Contoh Sprite, Fanta. Minuman itu termasuk bukan milik kita. Yang milik itu adalah minuman milik orang Amerika. Pocari Sweat itu juga bukan milik kita, miliknya orang Jepang. Dan produk-produk yang lain di Indomaret, di Alfamaret, pasar modern itu saya bisa melihat banyak dari luar negeri. Apa yang kita torehkan, kita suguhkan, mari anak-anakku sebagai generasi muda, penerus, monggo bersiap-siap mampu bersaing dengan bangsa lain. Kalau bisa mampu menjajah bangsa lain dengan ekspor barang-barang yang kalian ciptakan. Yang ketiga, kemerdekaan adalah hak kodrat, hak yang melekat pada diri suatu bangsa, pada manusia yang tidak dapat dipisahkan. Itu namanya alamiah. Bukan pemberian dari negara, bukan pemberian dari PBB, tapi pemberian kodrat dari karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Di kemerdekaan ingat, bukan pemberian penjajah, bukan pemberian PBB, tapi ada hak yang melekat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terakhir, isi alinea pertama, penjajah secara moral harus melepaskan semua jajannya. Jadi secara konkret, secara jelas harus tahu diri. Penjajahan yang sekarang dilarang penjajahan fisik, tapi penjajahan teknologi bahkan sudah merajalela. Saman bisa membuka HP, itu bisa sudah menjajahi ke seluruh dunia. Oke anakku semua, itu alinea pertama. Ini contoh kekejaman Belanda kepada rakyat Indonesia. Jadi ini penjajah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, pri keadilan. Rakyat dipaksa kerja rodi, kerja yang dipaksa, tidak dibayar. Makan disuruh mencari makanan sendiri, kalau melawan disiksa bahkan dibunuh. Ini contoh kerja rodi membuat rel kereta api di penjajahan Belanda. Tujuannya apa ini? Untuk mengangkut hasil sumber daya alam di seluruh tanah Jawa, diangkut ke pantai untuk dikirim ke negeri Belanda. Anakku semua sudah pernah lewat jalur Pantura ya, jalan pantai utara sepanjang Pulau Jawa, mulai Kabupaten ya di Jawa Barat ini sampai Kabupaten Anyar Jawa Timur. Itu adalah pembuatan Belanda dengan tujuan yaitu tadi mengangkut sumber daya alam, dibawa ke pelabuhan, diangkut ke Belanda. Bahkan kekejaman Belanda tidak cukup di situ aja anakku semua. Kalian ingat orang-orang anak-anak keturunan Jawa yang di daerah Suriname ya, Suriname dekat wilayah Perancis. Itu waktu itu orang-orang Jawa setelah disuruh kuli mengangkut barang-barang dari kapal laut dari Belanda, bersandar di daerah Suriname. Kapal disuruh berhenti, orang-orang Jawa kuli-kuli suruh turun semua. Turun, setelah itu ditinggal, artinya diterlantarkan di sana. Jadi sampai sekarang orang-orang Jawa di Suriname masih melestarikan bahasa Jawanya. Nah, ini kekejaman Belanda. Nah, kita lanjut contoh ini. Nah, ini orang yang melawan disuruh kerja tidak baik, dihukum yang sangat berat. Kalau berani melawan, iya, taruhannya nyawa, disiksa oleh Belanda. Contoh seperti ini.
Akhirnya bangsa Indonesia bisa memandangkan kemerdekaan. Ini Pak Karno, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang diganti jalan apa anak-anak semua? Jalan Proklamasi. Ini Pak Karno dia mampu mengumandangkan kemerdekaan. Nah, ini contoh yang gembira seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan senang hati Indonesia bisa merdeka. Ini HUT Indonesia yang ke-75. Contoh lagi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajahan. Seperti ini semuanya disuruh kerja paksa tanpa dibayar. Ini contoh saudara-saudara kita sampai sekarang belum bisa bebas dari penjajahan, yaitu saudara kita di Palestina. Kok belum bisa, Pak? Memang Israel, orang Yahudi ada orang yang sangat kuat. Memang dinas dalam Quran disebut banyak sekali ya. Ya Bani Israel, ini orang keturunan Yahudi memang oleh Allah diberikan kecerdasan yang luar biasa, sangat pintar. Tapi sayang kepintarannya malah tidak iman kepada Allah, malah ingkar kepada Allah. Itu orang-orang Israel. Maka Israel mampu menguasai dunia. Kok bisa menguasai dunia? Orang-orang yang kuat di Amerika adalah orang Israel. Ekonomi, politikus, bahkan orang duduk di PBB banyak orang Israel. Maka PBB tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa tegas dengan Palestina terhadap Israel yang mencaplok menduduki di wilayah Palestina. Oleh sebab itu kita minimal bisa berdoa semoga Israel bisa meninggalkan tanah Palestina. Allahumma amin. Kemudian anaknya yang dalil objektif anak semua. Di dalil objektif bangsa Indonesia itu mendukung setiap bangsa untuk memperjuangkan dan memperoleh kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia tidak diam saja, tetapi mengecam bangsa-bangsa yang masih menjajah kepada bangsa lain. Maka bangsa Indonesia menyuarakan dengan lantang dan keras bahwa bangsa-bangsa yang masih menjajah bangsa lain diharapkan bisa cepat meninggalkan negara yang terjajah. Yang kedua, dalil subjektif. Pernyataan bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan merupakan aspirasi bangsa Indonesia sendiri, dan berbagai bentuk penjajahan harus dihapuskan. Jadi dalil subjektif, Indonesia berupaya untuk merdeka itu bukan karena bantuan dari Jepang, bukan bantuan dari negara-negara lain, tapi menyuarakan dari hati nurani rakyat itu sendiri. Ini sangat wajar anak-anak semua. Karena apa? Kita menderita selama 350 tahun. 350 tahun tidak sebentar, sangat lama sekali. Kok bisa lama? Kenapa? Bangsa asing menjajah Indonesia itu tadi. Pertama yang dijajah yaitu sumber daya alamnya. Yang kedua psikologisnya. Artinya rakyat Indonesia tidak boleh sekolah. Sekolah dibatasi hanya sampai kelas 2 SR. SR itu namanya sekolah rakyat. Kalau sekarang mungkin ya sama dengan kelas 2 SD. Kecuali kalau keturunan orang bangsawan, orang kaya, orang Eropa, orang bangsawan anaknya bupati, gubernur boleh sekolah sampai ke perguruan tinggi. Anakku semua itu adalah dalil subjektif. Kita lanjut.
isi dari makna pembukaan alinea pertama kedua tadi, bangsa Indonesia menyuarakan kepada bangsa-bangsa yang masih menjajah untuk segera mengakhiri, meninggalkan negara yang terjajah. Ini dibuktikan Indonesia membantu menyuarakan tadi, menekan kepada bangsa-bangsa menjajah tadi dengan mengadakan KAA. Apa KAA anakku semua? Konferensi Asia Afrika. Konferensi itu sama dengan rapat besar diwakili oleh negara-negara di seluruh Asia Afrika, terutama negara-negara yang masih nasibnya dijajah oleh bangsa lain. Nih, lah ini hanya diwakili, saya ambilkan gambar hanya Indonesia, India, Myanmar, Pakistan dan Sri Lanka. Bahkan negara-negara ada banyak sekali ya. Konferensi Asia Afrika. Ini bukti Indonesia tidak hanya menyuarakan tulisan, tapi dengan menyuarakan tindakan. Dan rapat ini dilaksanakan di Bandung nih ya, tempatnya di Bandung, tanggal 18 sampai 24 April 1955. Ini situasi di dalam sidang, dalam gedung seperti ini anak-anak semua, anak bisa mengamati ya, benderanya banyak sekali, berapa puluh negara ini. Kemudian hasil konferensi Asia Afrika ada 10 macam yang terkenal dengan nama Dasa Silam Bandung. Dasa itu bahasa Jawa, Jama Kromo Inggil. Dasa itu 10, sila itu butir, Bandung itu keputusan yang diambil di Bandung. Yang pertama, hasil KAA menghormati hak dasar manusia yang tercantum dalam piagam PBB. Jadi di PBB sudah jelas bahwa hak dasar manusia harus dihormati. Ini Indonesia mengingatkan lagi. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua negara. Jadi orang Belanda jauh di Eropa, kok sampai ke Indonesia itu otomatis melanggar batas-batas teritorial. Yang ketiga, mengakui persamaan semua bangsa. Semua bangsa itu haknya sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu istilahnya. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan. Intervensi itu menakut-nakuti atau ikut mengurusi, campur tangan urusan dalam negeri negara lain. Ini kenapa rawan menimbulkan suatu konflik atau pertentangan. Yang kelima, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri. Pasti siapa orang yang mau dikibuli, siapa orang yang mau diperlakukan kasar, dianiaya, pasti orang tersebut akan membela. Cacing aja kalau diinjak pasti molet-molet. Ini bangsa juga demikian. Walaupun Indonesia lama 350 tahun tetap molet berjuang untuk bisa membebaskan diri dari penjajahan. Alhamdulillah akhirnya 17 Agustus 1945 kita bisa merdeka. 7, tidak melakukan tindakan yang agresi, tindakan atau ancaman atau agresi. Agresi itu mengeluarkan atau menggerakkan kekuatan militer untuk memasuki ke negara lain. Contoh, kapal perang negara lain masuki ke Indonesia, pesawat terbang dan seterusnya. Ini sudah termasuk agresi. 8, menyelesaikan segala perselisihan internasional. Jadi kalau ada masalah antar negara tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan.
Kalau jalan yang baik tidak bisa, kurang terima, bisa dibawa ke internasional di bawah naungan PBB. Yang ke-9, memajukan kerjasama, terutama negara-negara yang baru merdeka agar bisa cepat mengejar kemajuan seperti negara-negara lain. 10, menghormati hukum dan kewajiban nasional. Setiap negara ada hukum nasionalnya masing-masing. Indonesia, Malaysia, Singapura, Inggris, Perancis. Jadi apabila negara lain memasuki wilayah negara lain, juga harus menghormati, taat, patuh pada hukum negara yang dituju. Kita lanjut. Di alinea pertama jelas menegaskan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. Tadi jelas memuat dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan. Jelas karena menyengsarakan rakyat yang terjajah. Terus dalil subjektif aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Karena penjajahan menderita, kemudian dipermainkan, direndahkan, maka aspirasi yang berasal dari rakyat Indonesia sendiri. Kok balik nanya? Kemudian kita mulai anak alinea kedua, isinya artinya yaitu hasil perjuangan kemerdekaan itu terjelma dalam wujud suatu negara Indonesia, menyusun suatu negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri, dimaksudkan untuk menuju visi nasional Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, lahir dan batin. Misinya bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu, memiliki kedaulatan. Ingat anak-anak, kedaulatan apa? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk mengatur wilayahnya mulai Sabang sampai Merauke. Itu adalah kedaulatan. Kemudian kita lanjut alinea kedua. Perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maknanya satu, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Tapi ingat anak-anakku semua, 17 Agustus 45 itu bukan tujuan akhir. Orang-orang ahli sejarah mengatakan itu awal, hanya kita menginjak saja, belum melangkah, belum lari dan seterusnya. Bahkan jembatan itu diibaratkan suatu kemerdekaan, menyambungkan antara timur sungai dengan barat sungai, ibaratnya selatan sungai dengan utara sungai. Jembatan itulah fungsinya sebagai kemerdekaan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini jangan kalian sia-siakan, dihura-hurakan, waktu dibiarkan berlalu. Monggo belajar dengan keras untuk mencapai sukses. Kunci sukses adalah kerja keras. Makna alinea kedua, yang pertama, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Jelas, penjajah terakhir adalah Jepang. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Sudah dinyatakan oleh Pak Karno tepatnya pada tanggal 17 Agustus.
Ketiga, bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terlanjut anakku semua. Sekarang tugas kalian, tugas yang kedua. Tugas pertama kemarin masih banyak yang bolong, belum mengumpulkan, monggo. Itu kaitannya penilaian semester nanti Desember. Tapi sebentar lagi UTS. Tugas download gambar di internet dan diberi deskripsi. Deskripsi itu artinya diberi keterangan. Tugasnya ada 5 macam. Setiap satu macam diberi uraian. 1. Pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Sampai mencari gambar-gambar di internet kaitannya pemberontakan PKI 18 September 48 di Madiun. Setelah itu bawahnya kalian beri deskripsi. Kenapa PKI di Madiun melakukan pemberontakan, alasannya apa, tujuannya apa, mungkin latar belakangnya apa, diuraikan. Minimal 1 halaman, syukur bisa lebih dari 1 halaman. Pak, 1 pertanyaan itu boleh lebih dari 1 gambar, boleh. Pemberontakan PKI saman beri 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, boleh. Tapi yang di bawahnya juga harus ada deskripsinya. Keterangan dari gambar itu apa? Ojo gambar tok. Orang melihat kadangkala tidak paham, ada deskripsinya. Yang kedua, pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Ini juga diberi deskripsi, semua diberi deskripsi. Gambar RMS lebih dari 1 boleh, minimal 1 halaman, setiap soal boleh 2-3 halaman. Yang ketiga, pertanyaannya, Presiden Soekarno menyerahkan Super Semar. Super Semar itu surat perintah 11 Maret tahun 1966 kepada Letjen Soeharto. Waktu itu Bapak Soeharto masih Letjen sebagai penanggung jawab tertinggi Panglima Angkatan Darat. Di Pak Karno menyerahkan surat yang ditulis Pak Karno diserahkan kepada Pak Harto. Saman mencari gambar Pak Karno dan Pak Harto waktu menyerahkan Super Semar, diberi deskripsi. Yang keempat, tokoh Orde Baru Pak Soeharto. Saman bisa mengambil gambar-gambar, terserah gambarnya Pak Harto itu yang posisi apa aja silakan, lebih dari 1 boleh. Keterangannya minimal kelebihan Orde Baru yang dipimpin Pak Harto. Yang kedua, kelemahan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto. Yang terakhir, nomor 5, pertanyaannya, masalahnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Kurang lebih insya Allah tanggal 21 Mei tahun 1998. Sampan mencari gambar Pak Harto pada waktu mengundurkan diri dari jabatan Presiden tahun 1998. Di bawahnya diberi deskripsi. Terus aturan mengerjakan, 1 pertanyaan minimal 1 halaman, syukur lebih dari 1 halaman. Kok 1 halaman ada 2 pertanyaan, saya corek, saya anggap tidak berlaku. Setiap gambar harus disertai deskripsi atau keterangan jelas, sudah saya jelaskan. Dicetak atau diprint pada kertas ukuran A4 biar sama semua. Dikumpulkan ke sekolah di depan ruang multimedia. Terakhir, jangan lupa diberi nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Ini kaitannya nilai. Kalau tidak ada nama lengkap berarti nilaimu kosong. Demikian, semoga anak kita tetap semangat, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berakhirnya ini kita tutup dengan baca mandalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.